Ini salah satu menjawab salam lewat media karena nggak terdengar suaranya, ya. Oke, ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ainun. Ainun belum jawab Ainun. Tangannya Ainun mana Ainun? Lagi bengong, sebenarnya lagi bengong. Ya, ini Syauki Alifiyah. Ini kenapa cuma matanya saja yang kelihatan? Syauki Alifah. Ini Syauki Kiasati juga malah kelihatan kerudungnya saja. Dilihatin mukanya ya, biar ketahuan. Ada Khaura Balkis. Oke ya, bismillah ya, kita mulai belajar hari ini di kelas 8 dengan pelajaran Ustadz, pelajaran fikih ibadah ya. Fikih ibadah terkhusus untuk di kelas 8. Alhamdulillah ya. Nanti yang lain bisa mengikuti, yang lain bisa segera untuk bisa bergabung dengan kami, dengan Ustadz, di pelajaran Ustadz. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan baik. Jangan lupa nanti kuotanya dipastikan sudah bagus ya. Dipastikan dipilih tempat yang sinyalnya bagus. Nanti kalau sinyalnya berhenti, nanti ilmunya juga tidak tersampai dengan baik gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, semangat pagi. Nah, ini acungkan tangannya, ini tanda semangatnya masih segar ya. Semangat pagi, mana viewer galerinya. Oke, semangat pagi. Suaranya pakai mimik mulutnya dikeluarkan ya, biar ketara kalau lagi semangat. Oke, semangat pagi. Walaupun tidak terdengar sama Ustadz, tapi paling tidak semangatnya sudah sampai Ustadz, ya kan? Semangatnya luar biasa. Oke ya, disiapkan bukunya, disiapkan penanya dengan baik. Jangan lupa disiapkan penanya, bukunya, mencatat apa yang sekiranya penting untuk dicatat, gitu ya. Ini ada Naima, masih pakai mukena Naima, habis sholat duha ya, Masya Allah. Jam segini sudah sholat duha. Ini yang lain bagaimana kabar sholat duhanya? Apakah sudah sholat duha semua? Gadis sudah, gadis? Wah, gadisnya live videonya. Sepertinya tidak mau diwawancara. Ada Nasya. Nasya sudah sholat duha, Nasya? Belum. Ini sekarang nih, habis ini sholat duha semuanya. Naufal Zaki. Sudah sholat duha, Naufal Zaki? Sudah? Alhamdulillah. Berapa rakaat? 2 atau 4? 1, Ustaz. 1. Terus 3. Sholat witir kamu ya? Sholat witirnya jam 10 pagi kamu buat sholat witir. Alhamdulillah sudah sholat nih. Ada Aura Muli. Gimana Aura Muli? Sudah sholat duhanya? Nah, alhamdulillah. Coba Ustadz minta acungkan jempolnya yang sudah sholat sunnah. Yang sudah sholat sunnah, Ustadz minta acungkan jempolnya. Ustadz absen dari sini yang belum sholat duha nih ya. Yang sudah sholat duha, acungkan jempolnya. Nih Wildan belum sholat sunnah nih Wildan. Ada Malik juga belum sholat sunnah ini. Ada Nafisaka, ini juga belum sholat duhanya. Hafizena, ini mesti belum sholat duha ini ya. Ya, belum sholat duha ya. Habis ini semuanya wajib. Yang laki-laki sholat duha. Yang laki-laki sholat duha. Yang perempuan yang tidak berhalangan juga sholat duha. Itu ya, semuanya harus sholat duha. Oke, bismillah. Waktu sudah menunjukkan 10:04. Kita mulai belajarnya hari ini. Siapkan penanya dengan baik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Ini kok si Wildan kayak belum mandi nih Wildan ya. Ya, Wildan belum mandi ya Wildan ya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Kalau di rumah mah bebas lah ya.
nggak mandi juga boleh ikut belajar ya. Belum sarapan juga boleh belajar. Ini masih bangun tidur, si Epen, nah itu juga boleh lah langsung belajar ya. Si Epen itu siapa si Epen? Namanya Epen. Epen Kahcu Bento. Ini nama Epen Kahcu Bento. Oke ya, kita fikih ibadah. Oke, anak-anak sekalian yang hebat-hebat, yang super-super sehat lah ya. Mudah-mudahan kita semua yang di rumah diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti tetap dijaga makanan yang bergizi ya. Makanannya harus bergizi. Kalau makanannya tidak bergizi minta ke orang tua, "Pak, Bu, ini disuruh ustadznya, Pak, Bu, suruh makanan yang bergizi." Nah, gitu ya. Minimal 4 sehat 5 sempurna. Untuk apa? Supaya badannya tetap sehat, terhindar dari virus corona. Nah, ya, terhindar dari virus corona. Ini yang ada yang sakit di rumah? Fahri, apakah sedang sakit Fahri? Ini mukanya lesu sekali, Fahri. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya di rumah lah ya. Tidak ada yang berhalangan satupun. Oke, kita belajar tentang fikih ibadah 8. Di fikih ibadah 8, anak sekalian, yang pertama yang dulu pernah dibahas tentang satu sholat sunnah. Ya, dulu kita sudah pernah belajar apa itu sholat sunnah. Kalau saya tanya nih sama Aura Muli. Coba di unmute Ustadz Abe, di unmute dulu. Nah, di unmute ya, Aura Muli ya. Nah, di unmute. Nah, Aura Muli. Halo. Ya, Ustadz. Nah, kira-kira Aura Muli, apa itu sholat sunnah? Halo, Ustadz. Apa itu sholat sunnah Aura Muli? Sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Oh iya, sholat sunnah artinya sholat yang tidak wajib. Ya, sholat sunnah artinya sholat yang tidak wajib. Ya, Aura Muli ya, tidak wajib. Iya, Ustadz. Ya. Jadi sholat sunnah disampaikan oleh kawan kalian Aura Muli Ananta. Sholat sunnah adalah sholat yang itu ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dikerjakan bukan tidak apa-apa, tetapi tidak berdosa. Ini sholat nih. Nah, nggak usah lah ya, ini terlalu panjang. Intinya begitulah ya, anak sekalian, bahwa sholat sunnah itu artinya sholat ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi kalau ditinggalkan, ya tidak mendapatkan dosa. Kecuali kalau di pondok sebagai salah satu bentuk pembiasaan, maka yang sunnah itu sifatnya menjadi wajib. Jadi bukan hukumnya yang wajib, tapi sifatnya menjadi wajib. Semisal tidak sholat sunnah duha, maka kalau di sekolahan mendapatkan hukuman. Karena apa? Sifatnya wajib. Tetapi kalau secara hukum, duha itu sholat sunnah. Gitu ya. Anak sekalian, bahwa sholat sunnah itu sholat yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Kemudian apa saja sholat sunnah itu? Yang pertama ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kelihatan? Rida Aina kelihatan? Rida Aina kelihatan? Oke, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kedua,
Ada sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha. Kemudian selanjutnya ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Selanjutnya ada tahajud istikharah. Istisqa. Idain dan gerhana. Oke, kelihatan ya? Nah, ini beberapa macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada tahiyatul masjid, duha, rawatib, tahajud, ada istikharah, istisqa, idain, dan sholat gerhana. Nah, sholat tahiyatul masjid ini, tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan dalam rangka pemuliaan dan penghormatan kepada masjid. Jadi ketika kita datang ke masjid, pergi ke masjid, maka hendaknya sebelum duduk, kita terlebih dahulu sholat sunnah. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Berapa rakaat sholat sunnahnya? 2 rakaat saja untuk tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nah, kemudian gimana Ustadz? Kalau saya ternyata sholatnya di rumah, nggak di masjid. Nah, terus apa ada sholat tahiyatul rumah atau tahiyatul bait? Ada nggak? Tidak ada. Sholat itu ya di masjid. Maka yang ada adalah tahiyatul masjid. Nah, tergantung hari ini ternyata sholatnya di rumah, sholat jamaahnya di rumah, yang perempuan di rumah, ada Rida, Raina Dabal, ada Khaura Balkis, kok sholatnya di rumah maka tidak perlu untuk sholat tahiyatul rumah. Karena tidak ada tahiyatul rumah, yang ada tahiyatul masjid, gitu ya. Kemudian ada sholat duha. Sholat duha itu dilakukan di waktu duha. Berapa rakaat sholat duhanya itu? Ada 2 minimal 2 rakaat sholat duha, atau 4, atau boleh 6, atau lebih dari itu. Yang penting jumlahnya genap untuk sholat duha. Nah, setelah sholat, maka disunahkan untuk membaca doa duha. Nih. Ada doa duha. Apa itu doanya? Oke, ini nanti silakan dicari di searching doa-doanya, dan nanti menjadi salah satu tugas di rumah menghafalkan doa setelah sholat duha. Apa itu doanya? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika bihaqqi duha bihaulihi wa quwatihi. Gitu ya, itu doa yang dilakukan ketika seusai sholat duha. Dan semua nanti dicari di Google, nanti cari saja, klik. Halo Google, cari Google doa habis sholat duha. Nah, nanti Google-nya otomatis sudah bisa mencari sendiri. Google-nya kan cerdas. Nah, nanti dicari di rumah masing-masing doa setelah sholat duha. Dan nanti dikirimkan ke Ustadz. Tanda kalau sudah hafal semua. Oke, sholat duha ya. Duha. Yang pahalanya besar sekali untuk sholat duha. Bahkan diibaratkan seperti sedekah.
atau sodakoh. Jadi pahala sholat juga seperti mensodakohi semua anggota badan disedekahi dengan lewat sholat duha. Kemudian sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang dilakukan mengiringi sholat wajib. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ada 5 sholat wajib. Semuanya ini ada sholat sunnah rawatibnya. Kalau subuh adanya adalah sebelum subuh. Sebelum subuh ada 2 rakaat sholat sunnah. Pahala 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada pulpen, spidol, lebih baik daripada mobil, lebih baik daripada motor, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka jangan sampai tertinggal sholat sunnah sebelum subuh, yaitu 2 rakaat saja. Kalau saya tanya nih, yang di rumah, coba dibuka setarif yang galeri. Nah, saya tanya nih, si Zaki Noval. Nah, Zaki Noval di rumah mana Zaki Noval? Nah, Zaki Noval kira-kira tadi pagi sholat sunnah sebelum subuh atau tidak? Zaki Noval. Sholat ya? Alhamdulillah. Kira-kira benar jawabannya? Tidak direkayasa? Benar. Oke, mudah-mudahan. Jadi sholat subuhnya jam berapa tadi? Saat subuhnya jam berapa, Noval? Jam 5:30. Jam 5:30. Ini yang jam 5:30. Berarti sholat sunnahnya ketinggalan berarti ya? Sholat sunnahnya ketinggalan berarti nih. Berarti nggak sholat sunnah. Nah, ya. Noval, tenang saja Noval, tenang saja. Ini yang lain juga pasti banyak nih yang 5:30 juga ya kan. Ada Sirida, Aina, Khaura, Arizal Haris. Nih Arizal Haris. Ini pasti juga bisa sama ya, jam 5:30 ya. Tapi habis pelajaran Ustadz, besok tidak ada lagi yang sholatnya 5:30. Ya Novel ya? Ya Novel ya? Tidak ada yang sholatnya setelah 4:30. Sholatnya ya jam 4:30. Sekarang subuh itu jam 04 lewat berapa ya? Lewat 20 lah, makasih 20. Nah, lewat 20 ini sholat subuhnya. Jadi bangun sebelum jam ini supaya dapat sholat sunnah. Ya. Supaya dapat sholat sunnah sebelum subuh. Gitu. Itu sholat subuhnya. Kemudian di zuhur, sholat zuhur itu ada 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Zuhur itu dua-duanya ada sholat sunnahnya. Kemudian sholat asar. Sholat asar itu adanya sebelum asar. Sebelum asar itu juga ada sholat sunnah rawatib. Tapi kalau sesudah asar tidak ada. Sesudah asar tidak ada sholat sunnahnya. Kemudian sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, dan setelah isya. Ini semuanya ada sholat sunnahnya. Maka sholat sunnahlah 2 rakaat sholat rawatib. Gitu. Sholat yang mengiringi sholat wajib. Sholat 5 wajib. Dan tahajud. Tahajud adalah sholat yang dilakukan di waktu malam hari, di malam hari. Tahajud ini sama juga dengan sholat lail atau qiyamul lail. Ini semuanya sama dilakukan di malam hari.
malam hari. Hanya bedanya kalau dilakukan sebelum tidur secara bahasa namanya lail. Tetapi kalau dilakukan setelah tidur dulu, kemudian baru bangun, sholat. Ya, ini namanya sholat tahajud. Semuanya sama, keutamanya juga sama. Cuman dalam beberapa hadis dikatakan bahwa sholat yang baik itu ya yang dilakukan di sepertiga malam. Sepertiga malam itu antara jam 2 lah, bagi kita jam 2.00 sampai sebelum subuh atau jam 4 lah ya, paling kita jam 4.00. Di jam inilah bahwa nanti dikatakan malaikat itu turun. Malaikat itu turun untuk apa? Untuk mengaminkan doa-doa seorang hambanya. Dan Allah mengabulkan semua permintaan hamba-hambanya yang sholat dan memohon di jam ini. Di sepertiga malam. Itu di sepertiga malam itulah bahwa Allah dikatakan turun juga untuk apa? Untuk mengabulkan semua permintaan doa. Nah, apa yang diminta dikabulkan. Apa yang diampunkan, minta ampun sama Allah juga diampuni. Nah, itu Jadi ini sholat sepertiga malam. Hebatnya sholat sepertiga malam. Tahajud. Kemudian berapa rakaat? Rakaatnya bagaimana di beberapa dalil dan hadis, minimal kalau bisa lengkap 11 rakaat. Ini 11 rakaat kalau bisa. Ternyata kalaupun itu tidak bisa, karena mungkin bangunnya sudah jam 4, hampir bentar lagi mau subuh, boleh atau 2 rakaat. Nanti ditambah 1 witir. 1 witir gitu ya. 1 witir untuk menutup malam. Terus beberapa salat sunnah tahajud 11 rakaat. Boleh 2 kemudian 1, atau juga boleh dengan cara 4 rakaat 1 salam. Jadi 4 kemudian 3 gitu ya. Jadi nanti ada beberapa versi bagaimana rakaatnya Rasulullah. Nanti juga bisa di searching bagaimana dalil-dalil dan hadisnya. Bisa 2-2-2-2-1 atau 4-4-4-3. Itu juga diperbolehkan. Atau juga dalam buku juga terterakan boleh juga nanti 4-4-4 kemudian 2-1. Itu berbagai macam cara kita sholat tahajud. Dan istikharah. Istikharah itu adalah sholat yang dilakukan ketika kita kesulitan dalam memilih sesuatu. Semisal kita nanti nih ya, kita mau yang di rumah HP-nya rusak. Ya, Putri dan Naura, HP-nya rusak. Kemudian mau dibelikan HP lagi sama orang tua. Kemudian kalian bingung, ini mau milih Oppo atau Vivo? Ini pusing akhirnya, maka sholatlah istikharah. Allahu Akbar ya, Naura, Putri. Istikharah supaya dimantapkan pilihan sesuatunya oleh Allah. Gitu ya, dipilihkan yang mantap oleh Allah dengan cara istikharah. Bisa dengan ketika ada masalah mau sekolah kemana? Saya mau sekolah kemana sih habis ini? SMA-nya saya mau kemana sih? Ke SMA Ahmad Dahlan atau ke SMA Mu'ad? SMA Mu'ad atau Ahmad Dahlan? Ini dua-duanya pilihan yang pusing, pilihan yang susah. Maka segera sholat istikharah untuk dimantapkan pilihannya oleh Allah. Dan ini berlaku untuk semua masalah. Pilihan sekolah, atau punya uang, mau beli es krim apa cendol. Ini pusing juga sholat
istikharah, dimantapkan oleh Allah. Pokoknya semua yang itu pilihan, yang susah untuk memilih, maka sholat istikharah. Untuk apa? Dimantapkan hatinya terhadap pilihan itu. Ada istisqa, istisqa ada sholat minta hujan. Istisqa adalah sholat untuk meminta hujan. Ketika dalam kekeringan kemarin, di beberapa waktu yang lalu di SMP Mu'ad itu juga mengadakan sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan. Sunahnya bagaimana? Sunahnya dilakukan di lapangan dan dalam kondisi yang sangat panas, antara jam 10 sampai jam 12 siang. Itu sunahnya. Jadi supaya kita dilihat sama Allah tuh kasihan. Ini kasihan sekali, ini kan panas-panas, sholat, maka biar Allah menurunkan hujannya kepada kita yang meminta hujan itu melalui sholat istisqa. Ada idain, idain adalah sholat 2 hari raya, ada Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha namanya sholat idain, sholat idain. Kemudian jumlah-jumlah takbirnya kan sudah juga jelas juga. Takbirnya itu 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Pertanyaannya, 7 takbir di rakaat pertama, apakah itu termasuk takbiratul ihram atau bukan? Pertanyaannya, apakah 7 rakaat itu termasuk takbiratul ihram atau bukan? Nah, beberapa ulama berbeda pendapat, tetapi yang diambil oleh putusan Tarjih Muhammadiyah, maka diambillah putusan bahwa 7 takbir itu bukan termasuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi total kalau di rakaat pertama itu takbir ziyadah dan takbir ihramnya maka ada 8. Ada 8. Apa gimana ya? Oh, ini. 8 takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 8. Karena apa? Yang 7-nya ini yang disebutkan sebagai takbir ziyadahnya, satunya disebut sebagai takbiratul ihram, takbiratul ihram. Termasuk juga di rakaat kedua ada 5 takbir. Itu juga tidak termasuk takbiratul apa namanya? Intiqal gitu ya. Jadi tidak termasuk itu. Kemudian ada salat gerhana. Ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Pokoknya kalau ada gerhana, kita sholat. Bagaimana sholatnya? Sholatnya seperti yang di video pembelajaran Ustadz. Sebenarnya juga sudah pernah di-share bagaimana tata cara sholat gerhana. Sholatnya agak berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Al-Fatihah hanya ada 4, rukuknya ada 4, tetapi itu adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, ini bingung kan? Saya juga bingung jelasin gimana. Ini berapa? Pokoknya sholat gerhana itu sholatnya berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Nanti coba dilihat, dicek kembali video-video Ustadz di sholat gerhana. Sepertinya sudah dicontohkan. Sepertinya. Ya, ini sholat gerhana. Ini baru di bab sholat sunnah. Padahal nanti kita akan belajar banyak. Coba ini sholat sunnah nih. Nanti kita akan banyak bab nih. Kedua, ada materi kedua itu ada materi sholat jenazah. Jadi Ustaz sekilas-sekilas saja nanti. Ada sholat jenazah, sholat jenazah. Ini juga sudah pernah ditugaskan ke anak-anak sekalian. Kira-kira sudah ngumpul semua belum nih tugas sholat jenazahnya? Sholat jenazahnya. Saya tanya nih, acungkan jempol kalau dia yang sudah mengumpulkan tugas praktek sholat jenazah. Coba saya tanya nih, yang sudah mengumpulkan praktek sholat jenazah, acungkan jempolnya. Naila sudah. Oke, tahan dulu. Saya cek dulu nih siapa yang nggak ngumpul. Naufal Zaki lagi nggak ngumpul. Ya, Naufal Zaki.
Nggak ngumpul sholat jenazah? Allahu Akbar. Nopal Jaki lagi nih kan. Ya. Yang lain Malik Dewa nih kan. Alwan, nah itu kan di pondok. Yang lain yang belum mengumpulkan tugas untuk praktek sholat jenazah, segera dikumpulkan sebelum nanti semester, minimal sebelum semester sudah dikumpulkan semua praktek sholat jenazahnya. Sholat jenazahnya agar apa? Agar nanti kalau ada saudara kita yang meninggal duluan, ya bukan kita yang meninggal loh ya, kalau kita yang meninggal kita yang disolatkan. Ya. Kalau ada yang meninggal, saudara kita, baik kerabat dekat, kerabat jauh, ataupun tetangga kita kok yang meninggal duluan, maka kita sholatkan. Kita sholatkan. Sholatnya 4 takbir. 4 takbir ya. Nanti harus semuanya praktek. Kalau yang di pondok, insya Allah sudah dipraktek semua. Ya, ada gadis, nah, sudah praktek ya gadis ya, sudah praktek sholat jenazahnya. Kemudian ada siapa lagi yang di asrama ya? Nah, pokoknya yang lain juga tetap harus punya kewajiban untuk mengumpulkan video sholat jenazah. Nah, kalau nggak ngumpul, jangan harap nanti bisa mendapatkan nilai bagus gitu ya. Nah, semuanya harus dikumpul. Praktek sholat jenazah. Nah, kan? Praktek sholat jenazahnya dikumpulkan ke Ustadz. Bisa melalui email atau melalui WA Ustadz juga boleh dikumpulkan gitu ya untuk sholat jenazahnya. Terus Ustadz, bagaimana Ustadz hukumnya kalau kita nggak sholat jenazah? Kalau ada saudara kita yang meninggal, tetangga kita yang meninggal, kok tetapi nggak sholat jenazah? Tetapi kita nggak sholat jenazah. Ini hukumnya gimana Ustadz? Hukumnya gimana? Apakah kita berdosa karena nggak sholat jenazah? Atau bagaimana Ustadz hukumnya Ustadz? Itu. Tuh, si Noval Zakinya sudah hilang dari tempat duduknya. Ini mungkin takut sholat jenazah ini ya. Takut sholat jenazah. Yang lain jangan inilah ya, sholat jenazah itu tidak perlu ditakuti, tetapi perlu dipraktekkan sholat jenazah. Ya, siapa lagi ya? Saya tanya nih dengan Putri dan CH. Putri dan CH. Nah, bisa di-unmute CH-nya. Putri dan CH. Gimana, sudah? Dah. Agak ke tengah biar kelihatan Ustadznya nih. Yo, ini tadinya nggak mau ke tengah dari tadi. Yang CH. Dah. Putri mana nih? Oh, ini Putri nih sehat. Nah, Putri, Ustadz tanya nih, kemarin sudah ngumpul belum nih tugas? Aku udah. Berdua udah. Sudah. Alhamdulillah. Udah. Kira-kira masih hafal doa-doanya? Kalau daur aja lupa tak? Bentar tak. Gak pernah dipraktekkan ya? Ya kan belum ada yang meninggal kan? Meninggal. Hai, nanti kita cari dulu yang meninggal ya. Kita nanti keliling dulu ke kampung-kampung ini siapa yang meninggal ini? Siapa yang meninggal? Mau saya sholatin. Iya. Datangi kemudian sholat Allahu Akbar. Itu sebagai praktek. Sudah pernah praktek sholat jenazah, nanti lapor ke Ustadz, nanti Ustadz kasih nilai bagus di materi sholat jenazah. Nah, itu. Walaupun Ustadz nggak tahu bacanya kamu apa nih? Allahu Akbar. Ya Allah, aku nggak tahu. Iya, itu kok. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pokoknya aku nggak dalam hati loh, Tat. Aku nggak dalam hati.
Dalam hati Aku ya. nggak baca dalam hati. Enggak, aku nggak baca dalam hati. Kapasitasnya rendah, Ta. Jadi nggak kelihatan dia ngomong apa enggak. Ya, ini ada juga nih kemarin yang dapat kirim video ke Ustadz, sholatnya dalam hati. Sholatnya dalam hati. Allahu Punya. Akbar. Allahu Akbar. Ini tidak boleh lah ya. Ini tidak boleh. Kirim tugas ke Ustadz, sholatnya dalam hati. Ditanya nanti sholatnya gila, kok nggak ada suaranya? Sholatnya dalam hati Ustadz. Nggak boleh. Semuanya kalau pakai suaranya. Gitu ya. Masuk saya ini nggak. Putri CH masih bisa Iya, diteruskan. Ta. Nah, nanti tugasnya Putri dan CH kalau ada yang meninggal di sekitaran tempat Putri dan CH, Putri dan CH harus sholat jenazah, ya, sholat jenazah ya. Nah, kalau ini yang terus saya. jenazahnya takut sama jenazahnya, sholatnya di rumah. Kalau kamu takut sama jenazahnya, boleh sholat di rumah. Atau ternyata jenazahnya sudah dikuburkan, di sana atau jauh di tempat lain. Nggak boleh ikut loh, Tan. Iya, kalau ada orang meninggal biasanya nggak boleh ikut loh, Tan. Nggak boleh ikut. Di rumah aja. Iya, berarti sholat saja. Si bocil. Gitu ya. Boleh Boleh di rumah. Di rumah. Gitu ya. Nyebut nama seperti yang lalu. Lucu. Kemana kamu Naila? Putri dan CH. Jenazah ya, sholatnya dengan 4 takbir. Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau di dalam kampung itu, satu kampung itu ada yang meninggal, tetapi kok nggak diurus, tetapi nggak dimakamkan, nggak dikafani, artinya nggak dirawat jenazahnya itu, maka satu kampung itu dapat dosa semuanya. Itu kan, diberat nih. Jadi kalau satu kampung nanti kok nggak ada yang ngurus jenazahnya dibiarkan saja, maka bisa jadi mendapatkan dosa semuanya dalam satu kampung itu atau satu daerah itu. Tetapi kalau ada yang sudah merawatnya, ada yang sudah mensolatkannya, kemudian merawat jenazah itu sampai menguburkan, maka yang mengerjakan mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak mengerjakan juga tidak mendapatkan dosa, tidak berdosa. Karena apa? Kewajibannya sudah gugur dikerjakan oleh sebagian orang. Bahkan pahalanya mendapatkan 2 qirot. Atau ini orang-orang yang mensolatkan jenazah sampai ikut menyaksikan penguburan jenazah. Maka pahalanya seperti 2 qirot. 2 qirot. Apa itu qirot? Seperti sebesar 2 gunung yang besar. 2 gunung Uhud lah ya. Kita ibaratkan gunung Uhud yang besar pahalanya. Jadi jangan dilewatkan sholat jenazah. Sholatnya 4 kali takbir, seperti di buku nanti dibaca. Hukumnya fardu kifayah, pokoknya dikerjakan beberapa orang. 2 qirot untuk pahala yang mensolatkan jenazah. Kalau hanya mensolatkan saja, 1 qirot. Tetapi kalau mensolatkan plus ikut menguburkan, menyaksikan penguburannya, maka 2 qirot atau 2 gunung Uhud besar. Itu sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Saat contohkan, praktekan sholat subuh itu sholatnya habis azan kan Ustaz, sebelum sholat subuh. Oke, coba di komentar, coba di chat siapa yang sudah pernah sholat jenazah. Nah,
Siapa yang sudah pernah sholat jenazah? Coba di chat. Kasih nama. Oh iya, itu sudah ada namanya. Alferozaki sudah. Zaima sudah pernah. Ade Bagus sudah. Prof. Dokter Insinyur itu siapa itu? Alhamdulillah. Oh, sudah banyak sekali ya. Ainun, Mahesa Dirga, Redmi siapa? Kansa Azahra. Ada Sofwan sudah. Dulu aku waktu kecil sholat jenazah, sholatnya bacanya apa? Nggak tahu tat, yang penting saya ikut takbir aja tat. Nggak apa-apa, boleh lah ya. Firda, pernah pas tugas kemarin tugasnya pas kemarin. Nah, Malik juga pernah, Malik ya. Oh, Malik sudah pernah. Sasi pernah, Sasi? Nah, yang sudah pernah kan, Kineta juga sudah, Rafiq, Fakhri, alhamdulillah nih, yang sudah sholat jenazah, berarti pemberani. Ya. Pas Bude Dapur meninggal, Allahu Akbar. Bude Dapur meninggal kemarin ya. Mudah-mudahan diterima di sisinya Bude Dapur. Ya. Ini kalau yang santri pondok, kok waktu Bude kemarin meninggal kok nggak sholat? Nah, ini nih, padahal sudah makan makanannya. Ayo, bacanya apa, Ustaz? Ridho. Habibi sudah, Ustaz. Waktu kakek meninggal, Ustaz. Alhamdulillah. Pokoknya sholat jenazah kalau ada yang meninggal. Tapi kalau nggak ada yang meninggal, ya jangan sholat jenazah ya. Ustaz, kok nggak ada yang meninggal Tat ya? Gimana sholatnya, Ustaz? Nanti suruh siapa gitu yang jadwalkan meninggal. Meninggal itu adalah kehendak Allah. Jadi nggak tahu nih siapa dan kapan, di mana yang meninggal. Tetapi kalau ada yang meninggal, ada kakeknya mungkin, budenya mungkin, sholat jenazah Ustaz karena bosan. Mahesa Dirga, sholat jenazah sendiri nggak ada jenazahnya. Daripada gabut, Ustaz. Ngapain, Ustaz ya? Daripada gabut, mendingan sholat jenazah. Tuh. Si Dirga. Mahesa Dirga. Sholat jenazah. Berarti nggak boleh praktek sholat jenazah kalau nggak ada yang meninggal. Ya kalau nggak ada yang meninggal, terus sholat jenazahnya buat siapa? Buat siapa? Gitu. Nanti, Ustaz, kalau ada yang meninggal, saya sudah nyolatin. Gitu. Bosan hidup kali, Ustaz. Gitu ya. Jadi, sholat kalau ada yang meninggal, tetapi kalau tidak ada yang meninggal, maka itu bukan berarti sholat jenazah, tetapi itu praktek dan belajar. Saya habis baterai, Ustaz. Malik, baterainya habis. Kucing. Ustaz, kucing saya meninggal saat itu gimana, Ustaz? Kucingku meninggal. Aku sholatin pakai Al-Fatihah lagi. Nah, ini kok ada yang kucingnya mati pakai Al-Fatihah. Ini kok keren sekali nih ya. Gitu ya. Kucingnya meninggal di Al-Fatihah, disolatkan sholat apa ya? Sholat jenazah kucing nih, jenazah kucing. Jenazah itu hanya untuk manusia loh ya. Jenazah itu sebutan untuk pasti manusia nih, pasti manusia. Kok kalau jenazah kalau bukan manusia, hewan dan sebagainya itu bukan jenazah namanya. Namanya apa? Bangkai. Iyalah, bangkai lah. Ini nih namanya bangkai. Kalau bangkai itu untuk selain manusia, hewan, tumbuhan, kok yang mati, meninggal, itu namanya bangkai. Bangkai kalau orang enak ngomong, bangkai. Nah, kalau jenazah mesti manusia nih. Terus, Ustaz, kira-kira ada nggak manusia tapi disebut sebagai bangkai? Bangkai manusia. Nah, mungkin ini sebutan manusia-manusia yang jahat, yang nggak baik. Mungkin sebagian orang mengatakan, wih, bangkai manusia. Dan berarti bangkai manusia. Gitu ya, mudah-mudahan nanti kayak gitu dapat pahala nggak, Ustaz? Iya, izin, Ustaz kucingku meninggal. Dapat pahala nggak ya nyolatin kucing? Ya, pahalanya kan aturannya untuk manusia, gitu kan. Ya paling itu dapat melegakan kesedihan saja lah, gitu kan. Tidak dapat pahala, karena itu kucing, masa kucing di
sholatin. Sholat jenazah sini ya. Ini baca terus ya. Manusia. Kalau manusia harimau, Ustaz. Nah, coba nih Ustaz, habis ini dulu coba di pertanyaan-pertanyaan lewat chat saja, lewat chat. Semuanya nanya nih. Nanyanya apa saja boleh ya. Kalau manusia harimau, ini korban sinetron ini kalian tuh ya. Manusia harimau. Ini yang pernah siapa nih yang pernah nyolatin manusia harimau? Ada manusia harimau. Ayam lip. Wah, nih kayak ayam lip. Ayam lip itu siapa ya? Siapa nama aslinya ayam lip? Coba buka ayam lip. Hah? Alip. Alip. Coba di-unmute. Ya, Tat. Ya, namanya siapa? I'm Lip. Alip. Alip. Ini bagus nih nama di Zoom-nya I'm Lip. Nanti yang lain juga sama. I'm Ainun, I'm Dewi, I'm Lutfia. Oke, si Alip. Kira-kira Alip sudah hafal belum Alip? Praktek sholat jenazahnya. Wah, lupa, Tat. Lupa. Ustaz, lupa itu pernah hafal atau belum? Pernah. Oh, tak kira nggak pernah hafal kok lupa. Kalau lupa itu hafal ya. Kemarin baru aja nyolatin. Oh, siapa yang disolatin? Itu tetangga dekat lapangan. Oh, dekat lapangan. Kamu sholatnya bawa buku atau bawa contekan? Udah apal dulu. Oh, dulu hafal. Pas nyolatin Putus. Oh, betul. Nanti gimana jenazahnya? Nanti kasihan itu. Mau naik ke atas, putus lagi di tengah jalan. Mau naik ke atas, kepala putus. Nanti ada malaikat nanya, nah ini jenazahnya kenapa nih kok? Jenazahnya naik turun. Ngelek. Iya, malaikat yang lain nanti bilangnya, ini nih gara-gara Alip ini. Ini gara-gara Alip ini sholatnya putus ini. Awas nih kan. Nah, gara-gara Alip ini jenazahnya ngelek ini kan. Mau naik ke atasnya enggak jadi. Ngelek. Iyalah. Pastikan Alip ya, harus hafal betul nih. Ya, harus hafal sholat jenazah. Ya Alip ya. Nah, harus hafal nih. Oke, terima kasih Alif. Mudah-mudahan nanti tetap bisa dipahami ya materinya. Dan kalau ada yang tinggal lagi, segera praktek lagi. Kalau bisa, teman-teman satu kelasnya diajak semua. Ayo teman-temanku, ada grup WA-nya tuh, ada grup WA-nya. Bilang, teman-temanku ini ada yang meninggal di tempatku. Ayo ke sini semuanya. Ayo ke semua sini. Nah, diundang semuanya untuk sholat jenazah. Keren. Ya, dapat pahala nanti si Alip ini kan, atau siapa lagi, si Arvin dan sebagainya. Pokoknya nanti kalau ada yang meninggal di tempatnya masing-masing, dikabari temennya, dikabari, ayo sini, yang rumahnya deket sini, sholat jenazah bareng-bareng. Nah kenapa Alip kok bareng-bareng? Saya takut sendirian, jadi ditemenin gitu. Tapi teman-teman yang laki-laki saja, yang perempuan nggak usah lah ya. Ada Sasi, Safira, Lutfia, jangan diajak. Ini kan perempuan-perempuan ya. Kalau yang laki-laki yang ngajaknya laki-laki. Gitu ya Alip ya? Iya, jangan laki-laki ngajaknya yang perempuan ya. Nanti malah berbahaya. Itu ya, berbahaya. Apalagi di masa pandemi ini nggak boleh dulu lah ketemu-temuan ya. Dilarang pertemuan yang tidak bermanfaat. Kecuali pertemuan untuk sholat jenazah, itu boleh lah ya. Pertemuannya untuk sholat jenazah boleh. Tapi kalau pertemuannya untuk main, ini untuk jalan-jalan, ini jangan dulu ya.
Ini ada si Arvin. Ini si Arvin malah baru bangun tidur ya Arvin ya? Masih di kasur ini. Nah. Si Arvin bangun tidur. Coba saya tanya lagi nih. Si yang Andara. Juju atau siapa lah. Nah, yuk. Andara. Nah, coba di unmute Andara. Nah, oke, Andara. Halo Andara. Bisa Iya, Kak. dikebawahin, kameranya dibawahin biar kelihatan. Gak mau. Lagi makan kamu ya? Oh. Aduh, ini malah belajarnya sambil makan ya sudah. Ustaz aja nggak ada makanan loh di sini tuh. Nggak ada yang ingin Ustaz makan. Oh, kamu malah makan. Oh iya deh. Mungkin yang lain pada puasa ya? Yang lain puasa ya? Yang lain pada puasa nggak nih? Ini loh hari Kamis. Tuh, hari Kamis. Wah, ini malah nggak pada puasa ini. Andara nggak puasa ya? Makan lagi. Ya, kalau bisa makanannya dikirim ke sini Andara. Biar... Oke, Andara. Masih hafal tidak jenazahnya? Masih, tapi agak lupa-lupa. Masih lupa-lupa. Ustaz minta takbir keempat. Pendek banget. Keempat kecil. Allahumma la tahrim. Wah, ini nge-lag nih. Nah, aju apa? Tat, lupa Tat. Buka buku dulu lah ya, biar hafal ya. Ya, takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya, Andara ya? Iya, Tat. Nah, kalau saya tanya Andara, kira-kira Andara pernah nggak sholat jenazah? Asli. Enggak. Nggak pernah. Enggak. Kira-kira di tempatnya Andara belum ada yang meninggal ya? Oh, berarti sehat-sehat semua berarti ya kan? Sehat-sehat semua. Ya nanti suatu saat kalau ada yang meninggal, Andara harus sholat jenazah. Ya Andara ya? Jangan lupa harus sholat jenazah. Tapi jangan lupa sholat jenazahnya nggak boleh sambil makan. Ya, nanti nggak sah sholatnya. Ya, nggak sah sholatnya kalau sambil makan. Jadi jangan makan kalau sholat jenazah. Itu. Oke, lagi saya minta ini kineta. Oke, terima kasih Andara. Nah, coba Ustadz minta kineta nih. Halo, Assalamualaikum Kineta. Waalaikumsalam. Ini sedang minum apa Kineta? Apakah minum kopi? Minum air. Minum air. Iyalah, masa minum nasi, minum yang mesti air. Ini udaranya juga cukup. Di sini hujan. Di sini tadi hujan. Ini kayaknya kalau minum kopi enak. Sayangnya nggak ada yang ngirim Ustadz kopi sih ya. Ini kapan-kapan ini kalau datang ke sini kasih kopi lah gitu ya. Biar nanti pahalanya juga banyak ya. Itu apa meninggal dunia. Nah, Kineta. Kira-kira masih hafal tidak praktek sholat jenazahnya? Insya Allah. Coba takbir ketiga. Allahumma firli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Oke, itu takbir pertama. Takbir kedua. Coba. Siapa? Iya.
Kineta, tetap kineta. Takbir kedua. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa khshilhu bil ma'i wassalji wal baraj. Oke, itu pendeknya ya, belum panjangnya. Kalau panjangnya masih panjang sekali. Tapi itu pendeknya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Coba lanjut takbir ketiga. Iya. Kok marah? Masih ini kan ya. Pak. Lupa. Waduh. Ini kira-kira yang Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa khaibina wa sakhirina wa kabirina wa zakirina wa unsana. Oke, tuh masih hafal kan? Nah, itu kopinya tumpah nggak tuh? Kamu pukul tuh? Enggak. Oh, minum jus. Ini yang lain pada minumnya apa ya? Yang lain ya? Air putih semua ya, yang lain ya. Tuh, si Nopal apa itu minumnya? Gas. Gas itu ya? Nopal ya? Gas. Mau lidah cuman tutup mulut saja, apakah belum sikat gigi? Oke, coba si kineta, tetap kineta. Takbir keempat. Tuh kan, takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana apa ya? Ba'dahu. Oke, tuh kan masih hafal kan? Kita doakan sama Ustadz, mudah-mudahan si kineta tetap hafal dan nanti bisa praktek sholat jenazah. Oke, yang lain juga sama ya. Yang lain tidak ada halangan untuk tidak bisa praktek sholat jenazah. Oke. Kalau yang cecetannya gimana? Oke ya, Ustadz buka dulu ya untuk chatting. Sholat di waktu kapan, boleh kapan saja. Oke, Ustadz mau tanya Ustadz, kalau sholat istikharah itu berapa rakaat ya? Dan sholatnya di waktu kapan? Boleh kapan saja kah? Yo, tidak boleh. Tidak boleh kapan saja. Tidak boleh kapan saja. Ya, kalau lagi mandi kan nggak boleh sholat. Nggak mau disolat, gitu kan? Kalau lagi makan kan juga nggak boleh sholat, gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita boleh sholat. Satu, sholat istikharah itu sholat yang bisa dilakukan sholat sunnah selain sholat 5 wajib. Jadi bisa nebeng sholat istikharah itu di sholat duha, bisa nebeng juga di sholat tahajud, bisa nebeng juga di sholat-sholat yang lain. Yang pasti itu bukan sholat wajib. Semisal kalian malam-malam bangun, kemudian pingin sholat istikharah, maka itu bernilai istikharah dan plus bernilai tahajud. Jadi istikharah itu bisa nebeng, tapi juga bisa mandiri. Semisal tapi paling baik waktunya di sepertiga malam. Di sepertiga malam itu yang paling baik untuk dilakukan sholat istikharah. Kenapa? Di situ keadaannya hening, tenang, semuanya tidur, semuanya kita bangun. Allah datang, malaikat datang, mengabulkan semua permohonan kita. Dan kita akan dikuatkan hatinya terhadap pilihan tertentu. Contoh, kita nanti habis selesai sekolah, mau sekolah kemana? Saya sudah daftar ke sekolah tahfiz, sudah diterima. Saya juga daftar sekolah di sekolah umum, saya juga diterima. Di 2 sekolah ini kok diterima semua? Ini saya harus milih yang mana? Kedua-duanya memusingkan, kedua-duanya memberatkan untuk pilihan. Kemudian berdoa. Sholat malam, kalau bisa sepertiga malam, jam 2 atau jam 3. Kalau tidak bisa malam-malam ya siang tidak apa-apa lah ya, tidak apa-apa. Kemudian sholat sunnah,
2 rakaat, kemudian setelah itu memohon dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ini sedang dihadapkan dengan pilihan yang sulit ya Allah. Apakah saya harus menerima sekolahan yang A atau harus masuk ke sekolahan yang B? Kedua-duanya bagus, kedua-duanya keren, dan kedua-duanya saya diterima. Ya Allah, pilihkan sekolah mana yang terbaik untuk saya ya Allah. Kemudian berdoa. Nah, kemudian Allah akan jawab pertanyaan itu dengan kemantapan hati. Satu, bisa dengan mimpi yang Allah kirimkan dengan kita. Contoh, kita bermimpi kok sekolah di A, bisa jadi itu jawaban Allah. Jawaban untuk istikharah kita untuk sekolah di sekolahan A. Gitu. Atau mantapnya hati. Kalau di hati kok lebih mantep ini ya yang A ya ini ya. Ada yang mantap. Kenapa? Itu ada tukang ciloknya di sana. Tukang ciloknya ganteng. Seperti yang di A. Bisa jadi itu pertanda kemantapan hati untuk memilih sekolahan yang A. Gitu. Atau semisal nanti yang perempuan-perempuan ini nanti sudah menjadi gadis-gadis semuanya, menjadi orang-orang hebat semuanya, nanti banyak laki-laki yang ingin melamar. Dan nanti kemudian ini ada 5 orang yang melamar. Kan kamu cantik-cantik semua ya kan? Kalian keren-keren semua, hebat-hebat semua. Nah, nanti yang laki-laki pada pengen melamar. Ustaz, ini pada pengen melamar. Ustaz, ini ada 5 orang yang melamar. Ini gimana ini cara menentukannya Ustaz? Ini bingung ini. Salat istikharah. Atau semisal lagi, ternyata ada 1 saja pilihannya. Contoh, yang melamar cuma 1. Ya bukan kasihan sih ya, tapi ya itu mungkin jodohnya ya, jodohnya. Nah, kok ada 1 yang melamar, kemudian kalian belum yakin, ini kira-kira sudah tepat belum ya saya menerima ini ya. Nah, kemudian kalian beristikharah doa, salat kemudian berdoa. Kemudian kok nanti seumpama kalian bermimpi bertemu dengan hewan-hewan yang itu melambangkan dengan keburukan. Semisal bermimpi dengan ada anjing atau ada ular atau ada cicak, dan itu kok berada di dekat atau berada di depan pilihan kalian. Nah, maka bisa jadi itu petunjuk dari Allah supaya kalian menjauhi orang itu. Karena bisa jadi orang itu akan jahat dengan kalian. Gitu. Ini petunjuk Allah. Kalau kita bermimpi, kok ada mimpinya tuh ular, kalajengking, apalagi ya, kalajengking, ular, anjing dan sebagainya. Kok ada di orang itu? Bisa jadi itu pertanda bahwa kalian supaya dihindarkan oleh Allah dari orang-orang. Gitu. Coba Ustaz lagi ya. Ustaz, kalau udah sholat lail, apa boleh sholat tahajud lagi Ustaz? Itu lail sama tahajud itu sama, hanya waktunya yang berbeda. Contoh, sebelum tidur dinamakan sholat lail, kalau setelah tidur tahajud. Tapi Ustaz, ini saya sebelum tidur sudah sholat lail dulu nih, terus kok saya bangun paginya jam 2, pengen sholat lagi, kira-kira boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah boleh. Boleh sholat setelah sholat sebelumnya. Sebelum tidur kok sholat, kok bangun-bangun kok masih jam 3, masih bisa untuk sholat, maka juga boleh meneruskan sholat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sebelum tidur kok sudah sholat witir, apakah di tahajudnya itu boleh sholat witir kembali? Nah, maka di sini ada 2 perbedaan. Pertama, di dalam hadis dikatakan tidak ada sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Di sholat witirnya cuma 1 kali. Maka kalau sebelum tidur kok sudah witir, maka setelah tidur tahajudnya tidak perlu witir kembali. Gitu. Itu salah satu pendapat ulama. Kemudian pendapat kedua, tetap boleh dilakukan sholat witir. Tapi kemudian Ustadz lebih condongnya kemana? Kalau Ustadz condongnya, kalau sudah sholat witir,
tidak melakukan sholat witir kembali. Gitu. Sholat witir itu ganjil 1, 3 dan sebagainya. Jadi gitu ya, boleh sholat tahajud setelah lail, tetapi tidak sholat witir gitu. Karena sholat witir hanya 1 kali dalam 1 malam, begitu. Kalau manusia itu non muslim, disolatin atau enggak Ustadz? Nah, kalau jenazahnya kok non muslim atau bukan muslim, maka tidak perlu disolatkan, tapi cukup dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Jadi kalau yang bukan muslim tidak boleh disolatkan. Sebagai keyakinan kita sebagai seorang muslim, tidak disolatkan jenazah non muslim gitu. Karena di dalam sholat itu terdapat doa-doa untuk jenazah. Sedangkan kita tidak boleh mendoakan orang yang non-muslim ketika sudah meninggal. Tetapi kalau itu belum meninggal, non-muslim itu belum meninggal, atau saudara kita, atau kerabat kita, dulur kita, kok ada yang bukan muslim atau non-muslim, maka boleh kita berdoa kepada Allah, ya Allah, segera kembalikan saudara saya atau bude saya atau teman saya kembali ke Islam atau masukkan ke dalam Islam. Berikan beliau hidayah, berikan beliau petunjuk. Gitu. Itu boleh berdoa ketika belum meninggal. Tetapi kalau sudah meninggal dunia, maka tidak diperkenankan untuk mendoakannya. Kenapa? Karena itu nanti sudah menjadi urusan Allah dengan jenazahnya. Begitu. Ya. Dan kemudian ada beberapa nih yang tidak perlu dikafani dan dimandikan. Ada jenazah tidak perlu dimandikan dan dikafani. Siapa dia? Siapa itu? Nah, ada 4 tuh jenazah. 1 dimandikan, 2 dikafani, 3 disolatkan, 4 dikuburkan. Ada jenazah yang dia hanya perlu disolatkan dan dikuburkan. Siapa itu? Jenazahnya para syuhada atau para mujahid yang gugur di medan perang. Dia berdarah-darah bajunya, tubuhnya kena tusukan pedang yang luka-luka. Kalau dulu mungkin ya, kalau sekarang mungkin di peperangan gimana mungkin ya? Mungkin di Palestina atau di daerah-daerah yang perbatasan yang masih banyak peperangan, maka di situ tidak perlu dimandikan dan dikafani. Kenapa? Karena badan itu yang berlumuran darah, baju yang berlumuran darah nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela dan kemudian saksi perjuangan di dunia gitu ya. Kalau jenazahnya hancur, terkena bom, nyolatinnya gimana? Kalau jenazahnya hancur, kalau dia masih bisa diambilin, dipungutin, segini-segini mungkin ya ininya dagingnya diambil, ditaruh di plastik, kemudian dikafani. Tidak perlu dimandikan, termasuk juga mayat atau jenazah yang kecelakaan, ketumbur motor atau mobil kecelakaan besar, kemudian jenazahnya berantakan, kemudian tidak karuan bentuk-bentuknya, maka cukup dikumpulkan, tidak perlu dimandikan. Kalau dimandikan malah darahnya kemana-mana, ya kan? Cukup dikumpulkan, diikat dengan plastik, dikafani, dikafani tidak harus utuh seperti manusia, dikafani saja, dibuntel, kemudian disolatkan dan dikuburkan, gitu. Jadi nyolatinya tetap disolatkan kalau itu masih bisa ada bentuknya atau masih ada sisa-sisa dari mayat itu, baik tulangnya, dagingnya dan sebagainya. Dan tidak perlu harus di depan kepalanya kalau itu laki-laki atau di samping perutnya kalau itu perempuan. Karena kalau sudah hancur tidak ada kepala, tidak ada perut, nggak jelas gitu. Maka tetap disolatkan seperti biasa.
Tapi kalau hancur, lebur, kena bom dan tidak ada tersisa sama sekali mayatnya, jenazahnya, maka tetap disolatkan, tetapi namanya sholat goib. Sholat goib, sholat di mana tidak ada jenazahnya di depan, gitu. Itu tetap disolatkan, tetap disolatkan. Kalau masih ada ya di depannya, kalau mayatnya tidak ada sisa sama sekali, maka cukup sholat goib, gitu. Kalau orang lagi tidur terus disolatin, Ustaz, boleh tidak? Nah, ini sholat apa namanya ini? Lagi tidur disolatkan, gitu. Ya, kalau itu tidur ya tidak perlu disolatkan lah ya, tidak perlu disolatkan karena kan belum meninggal. Tetapi kalau tidur langsung meninggal, bisa jadi ini kan, bisa jadi lagi enak-enaknya tidur, Allah ambil nyawanya oleh malaikatnya. Ini langsung disolatkan saja, Makanya jangan banyak tidur ya, jangan banyak tidur di rumah, tapi banyakin baca Quran, bersih-bersih, olahraga, dan hal-hal yang lain yang penting-penting. Gitu. Maka jangan banyak tidur, namanya tidur. Oke, Ustaz, tapi lanjut ke bawah, ada lagi nggak? Bacaan sholat jenazah NU sama muda. Ustaz, bacaan sholat NU sama jenazah NU sama Muhammadiyah beda atau sama, Ustaz? Kalau itu Muhammadiyah dan NU, bagaimana bacaannya? Kalau di dalam sholat jenazah sendiri memang ada banyak versi. Semisal, Ustaz contohkan satu versi. Di Muhammadiyah seperti yang di buku ini, maka takbir pertama adalah membaca doa iftitah dan sholawat. Kedua doa, ketiga doa, keempat doa dan salam. Ada juga yang mengatakan, ada pendapat yang lain, takbir pertama yaitu adalah Al-Fatihah, kedua sholawat, ketiga doa, keempat doa dan salam. Ada juga yang pendapat yang lain, takbir pertama Al-Fatihah plus sholawat, ini doa, ininya nggak perlu doa lagi, tapi langsung salam. Jadi ada banyak versi pendapat mengenai berbagai bentuk variasi dari sholat jenazah itu sendiri. Namun yang diambil oleh Muhammadiyah, yang dilihat oleh Muhammadiyah itu yang kuat, Maka yang pertama adalah Al-Fatihah dan sholawat, kedua doa, ketiga doa, keempat doa dan salam. Gitu ya. Total kasus corona di Lampung. Ini sedikit informasi ini dari Profesor Doktor siapa ini? Kapan waktu dibolehkannya sholat duha, Ustaz? Sholat duha itu sholat yang dilakukan di waktu duha. Waktunya itu ketika matahari terbit atau syuruk. Matahari terbit syuruk itu, maka disitulah sudah boleh sholat duha. Sebelumnya setelah waktu syuruk itu sholat duha. Sampai kapan? Sampai menjelang sholat duhur. Sebelum matahari itu tergelincir. Artinya 10 atau 15 menit sebelum sholat duhur itu masih boleh sholat duha. Dari jam 11 juga masih boleh sholat duha. Itu jadi waktunya cukup lama dan panjang. Ustaz, jenazah yang mati berperang. Jadi kalau sudah disampaikan ya, kalau jenazahnya matinya berperang, itu boleh tidak dimandikan dan dikafani. Kalau orang tidur meninggal, dia merasakan sakit atau tidak? Tetap ya, namanya sakaratul maut, itu kata Rasulullah itu sakitnya luar biasa. Seperti dikatakan seperti 1000 tusukan pedang. Bahkan di dalam pernyataan yang lain, di riwayat yang lain adalah seperti besi yang rak berantai, kemudian masing-masing ada kailnya, ada kayak semacam kail ikan, pancingan, dimasukkan ke dalam
mulut, masuk, kemudian tembus sampai dada, perut, kemudian langsung menyebar ke seluruh anggota badan. Kemudian digoyang-goyangkan sampai semuanya hancur di dalam, kemudian ditarik dengan kuat. Semuanya amburadul, semuanya keluar semua. Itu begitu rasa sakit untuk sakaratul maut. Maka Rasulullah pernah mengatakan, ya Allah, begitu sakitnya rasa sakaratul maut itu, maka ya Allah, kata Rasulullah ini ya, doanya, ya Allah, timpakan semua rasa sakit umatku itu saat sakaratul maut kepadaku. Supaya apa? Supaya saya saja yang merasakan rasanya sakaratul maut. Jadi tetap rasa sakitnya itu luar biasa sakaratul maut. Tetapi ada beberapa orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin beribadah, maka diberikan keistimewaan khusus, matinya meninggal dalam keadaan husnul khotimah dengan cara yang baik. Bahkan dikatakan seperti mencabut jarum di dalam tepung. Gampang sekali. Jadi makanya beberapa ada yang tersenyum ketika sakaratul maut. Habis sholat kemudian tersenyum mukanya. Karena betapa enak dan indahnya nikmatnya sakaratul maut itu. Ustaz, ini kalau waktu sholat subuhnya di waktu duha gimana Ustaz? Sholat subuh di waktu duha. Ya, sholat subuh itu di waktu subuh. Kecuali di beberapa hal tertentu. Kalau kalian ketiduran malamnya bangun-bangun jam 8. Bangun-bangun jam 8. Maka boleh sholat subuh. Walaupun di waktu duha. Tapi ini juga keterlaluan. Walaupun boleh, tetapi keterlaluan. Sholat subuh masih panjang waktunya, habis jam 4:30 sampai jam 5:30 itu kok masih terlambat. Ini kan juga keterlaluan lah ya kalau sampai duha sholat subuhnya. Gitu. Rasulullah kan orang baik, Ustaz, tapi kenapa dia masih merasakan sakit, Ustaz? Nah, Rasulullah itu merasakan sakitnya sakaratul maut karena supaya Rasulullah juga mendoakan kita, Allah juga ingin merasakan, ya Rasul, ini loh rasanya sakit sakaratul maut. Ya Rasul, begini loh rasa sakitnya. Maka ketika itu pun Rasulullah sempat berdakwah ketika sedang sakaratul maut. Begitu. Artinya ada informasi yang disampaikan kepada umatnya dari kejadian sakaratul mautnya Rasulullah. Gitu. Jadi pelajaran buat kita semua. Orang baik saja masih merasakan sakit, apalagi yang tidak baik, mesti sakitnya luar biasa. Kan kalau kita melihat ada orang pemain bola kemudian meninggal di dalam lapangan bola, ada yang kejet-kejet. Kalau di video itu juga ada yang sampai muter-muter seperti ayam yang disembelih, kemudian kelabak-kelabakan. Itu kan betapa sakitnya rasa sakaratul maut itu. Ya, tetap lah ya. Bukan berarti kalau Nabi berdoa untuk ditimpakan semua sakaratul mautnya terus kita nggak merasakan. Tetap merasakan betapa sakitnya sakaratul maut. Tapi paling tidak kita menjadi orang-orang baik, rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, infak dan sebagainya. Dengan itu mudah-mudahan kan kita diringankan rasa sakaratul mautnya oleh Allah. Jadi seperti bagaimana doanya Rasul, gimana ya? Agak lupa doanya. Nah, nanti Ustaz cari doanya yang untuk dimudahkan supaya dari sakaratul maut gitu. Kalau kena corona sholatnya gimana? Ya kalau corona sholatnya tetap disolatkan tapi dengan berjarak. Kalaupun itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan dekat dengan jenazahnya, maka cukup di tempat masing-masing dengan sholat gaib. Oke ya, terima kasih kepada anak sekalian yang tetap standby dengan pelajaran Ustadz. Kita jelaskan dulu sholat jenazah dan sholat sunnah. Setelah di pertemuan ke depan, kalau ada masih kesempatan, kita akan bahas juga hal-hal yang lain. Atau ada sujud,
Ada zikir. Ini materi-materi kita nanti di semester, artinya nanti di ujian semester, di ujian semester nanti Ustaz akan ambil kan semua dari materi-materi ini. Nanti tetap dipelajari di rumah dengan baik dan benar. Kalau ada beberapa hal yang tidak paham nanti bisa ditanyakan ke Ustaz. Oke, untuk tugas hari ini ke depan, tugasnya adalah ya. Tugasnya menghafalkan doa setelah sholat duha. Menghafalkan doa setelah sholat duha. Ya. Menghafalkan doa setelah sholat duha. Nanti dikirimkan ke Ustadz, bisa ke email atau bisa ke WA-nya Ustadz, gitu ya. Nanti saya tunggu tugas-tugas kalian untuk mengirimkan tugas menghafalkan doa sholat duha. Allahumma inna duha duhauka dan sebagainya dan seterusnya. Oke, terima kasih dari Ustadz. Tetap semangat dan tetap istiqomah untuk belajarnya. Gitu ya, tetap semangat. Oke, genggamkan tangannya. Nah, ini salah satu bentuk penyemangat supaya kita semangat. Wah, itu ada yang tidur. Siapa namanya? Qurratul A'yun apa? Siapa itu? Masa belajar sambil tidur gitu ya. Terus semangat, bismillah, takbir semuanya dengan genggam tangannya. Oke, 1 2 3, Allahu Akbar gitu ya. Oke, saya tunggu dari tugasnya ini. Oke, terima kasih dari Ustadz dan selamat beraktivitas yang lainnya kembali. Oke, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Mudah-mudahan hari ini termasuk ditulis oleh Allah sebagai bentuk kebaikan-kebaikan karena kita sudah menuntut ilmu. Oke, terima kasih dari Ustadz. Setelah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.